Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Madzhab Syafi'i, baik dari kitab Al-Fiqhul Manhaji atau kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, dan kita masuk pada pembahasan yang baru tentang al-adzan dan al-iqamah, tentang al-adzan dan al-iqamah. Kita bicara pertama adalah al-adzan, ya. Al-adzan secara bahasa, ya. Secara bahasa artinya al-i'lam, ya. Yaitu al-i'lam, pemberitahuan. Yaitu pemberitahuan. Adapun secara syar'i, secara istilah, pemberitahuan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin lin-nasi fil haji ya'tuka rijalan, seperti firman Allah, wa adzin lin-nasi wa adzin fil nasi bil haji. Wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa adzin maksudnya berilah pengumuman kepada manusia tentang kewajiban haji, yaitu berilah pengumuman. Pengumuman bahwa kepada manusia tentang wajibnya haji. Jadi azan artinya pengumuman. Dan dalam bahasa yang disebut juga dengan an-nida, ya. Disebut juga al-azan, disebut juga sama dengan an-nida. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah", ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika diazankan, yaitu jika kalian mendengar seruan azan. Jadi al-azan artinya pemberitahuan atau pengumuman. Adapun secara istilah, sebagaimana yang kita ketahui, yaitu ucapan lafal-lafal khusus yang itu lafal-lafal azan, ya, yang khusus yang dikumandangkan untuk menunjukkan waktu masuk salat, ya. Yang menyuruh untuk salat, ya. Ya, ma'ruf, kita tidak perlu jelaskan secara detail. Itulah azan yang sebagaimana kita ketahui, ya. Dan azan adalah disyariatkan, ya. Oleh karenanya dalam hadis dari Malik bin Al-Huwairits, dia berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana sahibun li." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kawanku. Falamma aradna al-iqbal, tatkala kami ingin pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min indihi qala lana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Idza hadratis salat fa'adzina wa aqima waliyu'ammukuma akbarukuma." Jika telah waliyu'ammakuma akbarukuma. Jika salat sudah tiba, maka hendaknya kalian mengumandangkan azan, kemudian iqamatkan, dan jadilah imam yang paling besar di antara kalian berdua. Dalam riwayat yang lain, idza hadratis salat, jika tiba waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Waliyu'ammakum akbarukum, dan hendaknya yang paling besar, yang paling tua yang menjadi imam, ya. Dan syariat azan, ya, hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Fardu kifayah. Jika
tidak suatu negeri bersepakat untuk tidak mengumandangkan azan dalam negeri Islam, maka diperangi ya. Karena azan adalah syiar Islam, tanda bahwasanya suatu negara adalah negara Islam dikumandangkan azan ya. Jika suatu kaum bersepakat tidak mengumandangkan azan, maka diperangi. Adapun syariat sejarah azan ya. Sejarah azan. Awalnya kaum muslimin ketika mereka salat, jadi azan disyariatkan di Madinah. Pertama kali mereka salat, mereka tidak ada azan ya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kanal muslimun hina qadimul Madinata yajtami'una fayatahayyanuna salat." Adalah para sahabat kaum muslimin ketika mereka tiba di kota Madinah, mereka berkumpul dan mereka menunggu-nunggu waktu salat. Jadi tidak ada panggilan, tidak ada seruan. Jadi mereka duga-duga ini sebentar lagi zuhur, sebentar lagi asar, sebentar lagi maghrib, sebentar lagi isya, sebentar lagi subuh. Ya. Laisa yunadalah, tidak ada seruan untuk salat. Fatakallamu yauman fi dzalik. Maka mereka membahas masalah ini. Repot karena tidak ada panggilan, tidak ada seruan, harus kumpul waktu. Maka sebagian mereka berkata, ittakhadhu nakusan. Bagaimana kalau kita mengambil nakus ya? Nakus ya semacam alat yang dipukul, semacam dipukul kayu, mukul kayu besar seperti yang di pos kamling misalnya, dipukul sehingga mengeluarkan suara yang besar. Misal nakus nasara, seperti alat yang digunakan oleh Nasara ya. Sekarang mereka menggunakan lonceng besar ya, sehingga dipanggil. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi berkata, bal buqan misla qarnil yahud. Kenapa kita tidak menggunakan semacam trompet seperti trompetnya orang Yahudi kalau menyeru untuk beribadah, mereka tiupkan trompet tersebut. Ya, maka Umar punya ide, beliau berkata radhiyallahu anhu, awala taba'athuna rajulun yunadi bis salat. Tidakkah kalian mengutus seorang untuk menyeru agar orang salat? Ya. Maka Bilal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Bilal, kum fanadi bis salat. Wahai Bilal, bangunlah dan serukan orang untuk salat. Dalam riwayat yang lain disebutkan lafal azan ya dimimpikan oleh beberapa sahabat. Di antaranya dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Abdullah bin Zaid Al-Ansari beliau berkata ya, aku bermimpi taufa bi wa ana naimun. Ketika para sahabat sedang berbicara tentang azan, maka aku dalam mimpi taufa bi rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Ya, ada ide untuk memanggil orang dengan menggunakan nakus, yaitu tadi saya semacam pos kamling itu yang dipukul kemudian mengeluarkan bunyi ya. Kemudian aku bermimpi ada seorang membawa nakus di tangannya, maka aku berkata, ya Abdullah, atabi'un nakus, wahai fulan, apa kau menjual itu alatmu? Ya. Dia bertanya dalam mimpi tersebut, dia berkata, wa ma tasna'u bi, apa yang kau lakukan dengan alat ini? Qultu nad'u bihi ila salat. Kami ingin gunakan untuk menyuruh orang untuk salat. Maka dalam mimpi orang itu berkata, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik? Maukah tunjukkan kepada engkau yang lebih baik daripada ini? Qultu bala, tentu. Maka dia berkata, taqul, engkau hendaknya berkata, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, seperti lafal azan sampai selesai. Ya. Tsumma istakhara ghairu ba'id, tsumma qala, kemudian dia agak mundur sedikit. Kemudian dia berkata lagi, taqulu idza qumta ila salat, dan ucapkan lagi kalau kau hendak salat, yaitu iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, dan seterusnya. Ya, tatkala pagi hari setelah di malam hari bermimpi, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku kabarkan kepada Nabi apa yang aku lihat. Itu Abdullah bin Zaid. Maka Rasulullah SAW berkata, innaha ru'ya haqq. Ini adalah mimpi yang benar, insyaallah taala. Kum ila Bilal, pergilah kau kepada Bilal, fa'alqi alaihi ma ra'ait falyu'adzin bihi. Sampaikan kepada Bilal lafal-lafal adzan yang kau lihat dalam mimpimu. Biarlah Bilal yang adzan. Fa innahu anda sautan minka, karena suaranya lebih keras daripada engkau. Fa qumtu ma'a Bilal faja'altu ulqihi alaihi. Maka aku pun bersama Bilal, aku ajarkan kepada Bilal. Bilal, ucapkan ini, ucapkan ini, ucapkan ini. Maka Bilal pun mengumandangkan azan pertama. Subhanallah. Fa sami'a dzalika Umar bin Khattab. Umar pun mendengar azan Bilal, wa huwa fi baiti, dia sementara masih di rumahnya. Fa kharaja yajur ridahu yaqul, maka dia segera tergesa-gesa sampai ridanya tergeret ya, saking terburu-buru. Kemudian dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah, qad ra'aitu mithla ma ra'a. Kata Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah, sungguh aku telah melihat bermimpi seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid.
falillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah azan dulu tidak ada, kemudian ada syariat azan ya. Ada kemudian datang syariat azan ya. Taib. Adapun sighah azan ya, tentang lafal-lafal azan sebagaimana kita sudah tahu semua dan kita sudah hafal semua ya. Setiap hari kita mendengarkan azan 5 kali sehari, demikianlah cara mengumandangkan azan. Sekarang kita bahas adalah tentang syarat sah azan ya. Syarat sah azan. Tapi kita mungkin bisa bagi dua ya, berkaitan dengan syarat muadzin. Kemudian syarat azan. Kita bahas dulu tentang syarat muadzin. Apa saja syarat muadzin ya? Yang pertama tentu Islam ya. Orang mau azan harus Islam. Kalau orang kafir azan tidak sah ya, meskipun suaranya indah ya. Orang kafir azan, orang murtad azan tidak sah. Harus orang Islam. Yang kedua mumayyiz. Itu berakal, ngerti. Berakal dan ngerti. Bahasa kita ya sederhananya. Mumayyiz dan ngerti. Oleh karenanya kalau ada orang gila azan maka tidak sah ya. Ya tidak sah azan orang gila. Demikian juga tidak sah azan orang mabok. Karena kehilangan akal ya, kehilangan akal. Tidak mumayyiz ya, harus mumayyiz. Kemudian di antaranya adalah yang ketiga syaratnya harus dzukurah ya, lelaki. Ini para ulama Syafi'i mengatakan azan harus lelaki ya. Ya, adapun kalau wanita ya tidak boleh ya. Wanita tidak boleh azan ya. Wanita tidak boleh azan untuk lelaki. Boleh wanita azan ya, jika untuk dirinya sendiri. Khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah. Bagaimana hukum azan wanita ya? Khilaf ya. Hukum azan wanita ya, ada khilaf ya. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan sama sekali. Ini di antara ulama Syafi'iyah ya. Sama sekali. Kenapa? Meskipun suara wanita bukan aurat, tapi namanya azan dituntut untuk mengangkat suara, suara ya. Tidak disyariatkan sama sekali. Terlebih lagi jika ada ajnabi, lelaki ajnabi. Ajnabi itu laki asing yang bukan mahramnya. Karena ketika dia azan dia akan mengangkat suara dan azan dituntut suaranya diperbagus sehingga bisa menimbulkan fitnah. Lelaki bisa mendengar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai para istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayu itu menundukkan suara ketika berbicara. Bisa jadi orang yang punya hatinya penyakit akan condong. Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah perkataan yang wajar ya. Tetapi namanya orang mengumandangkan azan, pertama sang wanita angkat suara, kemudian yang mendengar dianjurkan untuk memperhatikan karena harus mendengar kemudian menjawab azan. Nah, ini bisa menimbulkan fitnah bagi para
lelaki. Oleh karenanya tidak disyariatkan sama sekali, terlebih lagi jika ada laki. Kalaupun disyariatkan ya, ada yang mengatakan disyariatkan, dianjurkan ya, jika untuk wanita sendirian atau untuk jamaah wanita. Untuk jamaah wanita saja. Ya, tapi ini bukan untuk di masjid. Artinya kalau di rumah, kemudian ada sekelompok wanita, dia azan, dia qomat, sebagian ulama membolehkan. Membolehkan. Tapi ya tidak mengapa, karena sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan sama sekali karena azan dituntut untuk mengangkat suara, sementara wanita tidak dianjurkan untuk mengangkat suara. Ya. Kemudian di antara syarat muadzin ya, yaitu ya di antaranya mengangkat suara ya. Bisa mengangkat suara. Mengeraskan. Ya, karena azan adalah untuk pengumuman maka semakin suara keras semakin baik ya. Semakin suara keras semakin baik. Semakin baik. Tapi zaman sekarang tidak terlalu urgen karena sudah ada mikrofon, tinggal volumenya diperbesar, meskipun azan dengan slow, dengan pelan tetap kedengaran karena volumenya semakin kuat. Jadi syarat harus suara semakin keras semakin baik sudah mungkin kurang berlaku lagi di zaman sekarang karena adanya mikrofon yang membantu untuk mengeraskan suara. Tapi ini di antara syarat-syarat muadzin. Adapun syarat-syarat azan di antaranya, ya. Pertama sudah masuk waktu sholat. Ya, ini tidak boleh seorang azan sebelum waktu sholat. Kalau azan sebelum waktu sholat, azannya tidak sah. Azannya tidak sah kecuali azan pertama sholat subuh. Demikian juga atau kecuali azan pertama sholat Jumat. Ya sebelum waktu tidak apa-apa. Ya, sebelum zuhur tidak mengapa dikumandangkan azan pertama. Tapi untuk azan yang lain harus sudah masuk waktu. Siapa yang azan sebelum masuk waktu, azan harus diulang. Harus diulang. Kemudian harus tertib ya. Harus urut. Itu tertib. Lafal-lafal azannya. Kalau dibolak-balik maka tidak sah. Kalau dibolak-balik maka tidak sah. Seperti seorang mengatakan Allahu Akbar, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, tidak sah. Harus berurut sebagaimana yang diajarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Kalau tidak dibolak-balik maka harus diulang. Saya pernah di kampung dulu, masih zaman di Papua. Kemudian ada seorang yang azan, suaranya indah tapi dia salah azan. Dia sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia langsung hayya 'alal falah ya. Hayya 'alal falah ya. Ditegur, hayya salatnya belum. Ya. Akhirnya dia hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Habis itu langsung dia Allahu Akbar, la ilaha illallah. Enggak boleh, harusnya dia ulangi lagi hayya 'alas shalah baru hayya 'alal falah. Jadi harus urutan, kalau tidak urut maka tidak sah ya. Jadi harus urut. Kalau tidak urut maka tidak sah. Lafalnya harus urut. Kemudian di antara syarat azan yang lain yaitu harus muwalat. Itu berkesinambungan. Berkesinambungan. Ya. Maksudnya berkesinambungan seperti seorang misalnya azan dia pakai mikrofon, kemudian dia baru sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tahu-tahu listrik mati. Listrik mati ya. Harusnya dilanjutkan saja pakai
Enggak usah pakai mikrofon sampai selesai. Tapi dia perbaiki 5 menit kemudian baru listrik nyala lagi, dia lanjutkan. Hayya 'alas shalah, enggak boleh. Karena sudah ada jeda yang sangat panjang. Ada jeda yang sangat panjang. Harusnya berurutan. Ada jeda ringan enggak apa-apa, tapi kalau sampai waktu yang lama ya sampai setengah jam misalnya, maka ini hendaknya tapi kalau mungkin 2 menit, 3 menit mungkin masih oke lah. Tapi kalau sampai setengah jam, maka hendaknya azannya diulang. Hendaknya azannya diulang ya. Mereka menyebutkan syarat muadzin juga di antaranya nomor 5 ya. Mengerti tentang waktu-waktu salat ya. Karena para muadzin adalah umana, orang yang dipercayai waktu-waktu salat. Tapi saya katakan bahwasanya zaman sekarang alhamdulillah mudah ya. Sebagaimana di zaman Nabi SAW ada tukang adzan Nabi itu Ibnu Ummi Maktum, meskipun dia dalam kondisi buta tapi ada yang kasih tahu. Asbahta, sudah subuh, sudah fajar, sudah terbit, maka dia kemudian mengumandangkan azan ya. Jadi yang penting dia tahu waktu salat, entah dengan diberitahu orang atau dengan bisa melihat langsung atau dengan melihat jadwal, tidak jadi masalah. Ini syarat yang tentunya harus dimiliki oleh seorang yang azan ya. Ini disebut dengan syarat sah azan ya. Setelah ini kita akan bahas tentang sunnah-sunnah azan. Tolong berikutnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah azan. Ini tidak wajib ya, sunnah-sunnah azan. Apa saja sunnah-sunnah azan? Di antaranya dikerjakan sambil berdiri. Dalam azan dalam kondisi berdiri. Artinya apa? Ini adalah sunnah. Seandainya ada orang azan duduk atau seandainya ada yang duduk azan duduk atau berbaring tetap sah. Ya. Azan sambil duduk atau berbaring tetap sah. Maka tetap sah. Hanya saja tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW karena Nabi SAW ketika menyuruh para sahabat azan, mereka azan dalam kondisi berdiri. Yang kedua di antara sunnah azan adalah menghadap kiblat. Ini pun tidak wajib, hanya sunnah. Perhatikan ya, pembahasan itu sunnah. Menghadap kiblat. Hadap kiblat ya. Karena kiblat adalah tempat yang paling mulia, maka seorang menghadap kiblat ya. Seandainya seorang azan tanpa menghadap kiblat, maka tidak jadi masalah ya. Kemudian juga di antaranya selain menghadap kiblat, 3 meletakkan kedua jari ya di lubang telinga. Di telinga. Fungsinya apa? Agar suara semakin kuat ya. Ini agar suara semakin kuat. Kemudian sebagaimana dalam hadis Abu Juhaifah, dia berkata, "Ra'aitu Bilalan wa usbu'ahu fi samakhay udhunayhi wa Rasulullah SAW fi qubbatin hamra." Aku melihat Bilal mengumandangkan azan sambil meletakkan kedua jarinya di telinganya ya. Jadi dalam rangka agar suara semakin kuat. Dalam hadis juga Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Idza adzanta fa adkhil usbu'aika fi udhunayka fa innahu arfa'u li sautik." Jika kau azan wahai Bilal, maka masukkanlah jarimu ke telingamu, hal itu bisa semakin menguatkan azanmu. Yang berikutnya, yang keempat, dalam kondisi bersuci. Jadi tidak harus orang yang azan dalam kondisi bersuci. Ini dianjurkan, disunnahkan. Jadi jika orang berhadas azan sah. Maka sah.
Bahkan jika dalam kondisi junub, tetap sah. Ya, jadi toharah bersuci, sebagaimana juga dikatakan bahwasanya disunahkan seorang untuk azan dalam kondisi tertutup aurat ya. Tapi seandainya seorang taruhlah ada sebagian auratnya kelihatan dia azan, tetap kita katakan sah karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah syaratnya azan. Kemudian di antaranya dianjurkan juga yang kelima adalah sudah dewasa, balik. Ya. Berarti azan anak kecil boleh. Azan anak-anak itu boleh. Tapi disunahkan balik karena para muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada balik. Ya, seperti Bilal bin Rabah, kemudian Ibnu Ummi Maktum, Malik Al-Huwairits ya, balik. Jadi apa namanya? Namun azan anak kecil yang ngerti tadi sudah kita jelaskan, yang ngerti juga tetap sah. Bisa dikasih tahu juga sah. Nah. Kemudian antaranya al-adalah, ini syarat yang berikutnya, al-adalah yang keenam. Al-adalah. Al-adalah itu apa artinya ya? Itu tidak fasik, dalam bahasa kita tidak fasik. Dipercaya ya. Tidak fasik. Ya, ini sunah-sunah azan ya. Artinya apa? Azan tetap sah. Meski yang azan misalnya pelaku dosa besar, dia orang fasik, itu orang fasik, tetap sah. Artinya dia misalnya kerja di kantor ribawi, bank ribawi, pelaku dosa besar nggak? Pelaku dosa besar, ya. Kemudian dia makan uang haram, tapi dia mau azan, kita bilang nggak apa-apa, sah. Tapi sebaiknya jangan, cari yang lain, sebaiknya jangan. Ya, kalau bisa ada orang lain yang adil, yang tidak fasik, maka lebih baik. Ya, lebih baik. Dan kita bicara tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di antara sunnah azan adalah al-iltifat. Yang ketujuh. Al-iltifat. Menoleh ya. Menoleh ketika menyebutkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Menoleh ini datang dalam riwayat ya. Disebutkan ya. Ra'aitu Bilalan yu'adzin faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adzan yaminan wa shimalan. Kata Abu Juhaifa, aku melihat Bilal mengumandangkan azan dan aku mengikuti mulutnya ke sana ke sini, yaitu dia mengumandangkan azan ke kanan dan ke kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, dalam sebagian riwayat lawa unuqahu yamin wa shimalan wa lam yastadir. Dalam sebagian riwayat yaitu Bilal membelokkan lehernya ke kanan dan kiri tanpa memutar badannya atau memutar dadanya, tidak begini, tapi cuma lehernya saja ke kanan atau ke kiri. Nah, bagaimana cara mengumandangkan azan ke kanan kiri? Ada khilaf di sebagian, ada beberapa pendapat tentang bagaimana berpaling kanan ke kiri ya. Ada yang mengatakan misalnya hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ada yang begitu ya. Ada yang sekali ke kanan untuk dua kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ke kiri hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Insyaallah perkaranya wasi, perkaranya ringan mudah. Yang penting ada ke kanan, ada ke kiri, ada ke kanan, ada ke kiri. Tapi ingat badan tidak ikut, cuma leher aja yang kemudian ke kanan atau ke kiri. Karena zaman dahulu sangat jelas tujuannya agar suara semakin tersebar. Karena tujuan azan adalah agar suara tersebar kemana-mana. Agar suara azan tersebar kemana-mana. Nah, jadi pertanyaan bagaimana dengan zaman sekarang pakai mikrofon? Pakai mic. Bagaimana? Apakah tetap disunahkan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ternyata mic-nya statis di depan, kemudian kalau kita mengalihkan suara ke arah kanan, maka suara kita menjadi hilang atau mengecil. Kalau kita membelokkan leher kita ke arah kiri, suaranya semakin menghilang, maka tidak disunahkan ya. Karena Bilal ketika kanan kiri kita tahu tujuannya apa? Tujuannya agar suara tersebar
Bukan hanya gerakan tersebut, tapi agar suaranya tersebar. Ketika justru kita ke kanan ke kiri suara menghilang, maka lebih maslahat suara terdengar itu lebih utama daripada ke kanan ke kiri. Ya. Kecuali kita lihat misalnya ternyata mic-nya sangat sensitif, meskipun kita ke kanan ke kiri tetap aja kuat. Atau sebagian orang dia megang mikrofon, dia bukan mikrofonnya tidak statis tapi dinamis, dia pegang. Hayya 'alas shalah. Enggak apa-apa kalau begitu, dia ikut jalankan sunnah aja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka tidak ada masalah. Ketika dia pegang mikrofonnya. Tapi kalau mikrofonnya tetap, ya kalau di kanan kiri ternyata suara mengecil, maka tidak perlu ya. Kemudian di antara sunnah azan ya, antaranya as-sayyid, suara keras. Ini sudah kita sebutkan ya, suara yang bagus ya. As-sayyid al-hasan as-saut ya, 8 suara yang indah. Ya, artinya suaranya dikumandangkan memanggil dengan suara yang tinggi, kemudian nafas yang panjang, itu tentu bagus untuk azan seperti itu. Untuk mengingatkan orang-orang ya. Saya dulu di kampung punya seorang muadzin, wallahu alam masih atau tidak ya. Orang saleh tapi kalau dia azan orang semua terganggu karena suaranya memang kurang enak tapi sangat melengking. Tapi sebagian ada yang dia kalau nggak salah cerita sama saya sendiri. Dia bilang orang tidak suka sama suara saya. Dia bilang orang tidak suka, orang udah tua ya, tapi rajin selalu pokoknya masjid bersih-bersih kemudian azan. Dia bilang biar aja suara saya begini karena kalau suara bagus azannya nanti orang subuh nggak bangun. Tapi kalau dengar suara saya pada bangun karena melengkingnya. Tapi intinya kalau ada suara yang baik keras ya enak didengar, maka itu lebih baik karena sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara sunnah azan ya, adalah tarji' ya. At-tarji'. At-tarji' ini boleh dilakukan tapi sekarang jarang dilakukan, yaitu seorang tarji' maksudnya mengulangi secara bahasa Arab, mengulangi syahadatain maksudnya. Syahadatain yaitu seorang ketika azan kemudian dia dengan suara perlahan asyhadu alla ilaha illallah untuk dia sendiri, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia angkat suara, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pertama dia syahadatain untuk dia sendiri. Setelah itu baru kemudian setelah dia untuk sendiri kemudian dia kumandangkan azan dengan keras, dia ngulangi lagi, namanya tarji' itu mengulangi lagi. Nah, ini sudah jarang dipraktikkan ya zaman sekarang. Kemudian di antaranya at-tathwib. Tathwib itu mengucapkan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Ini namanya tathwib. Itu ketika azan kedua salat subuh. Nah, bukan azan pertama tapi azan kedua. Ini di antara sunnah ketika azan ya. Taib, tentunya disunnahkan juga bagi orang yang mendengar ya. Ini bagi muadzin ya, bagi muadzin ya. Sunnah-sunnah azan yang lain ya. Apa saja ya. Yang pertama adalah mendengar dengan insat, mendengar dengan baik. Mendengar azan dengan saksama. Ya, kita terkadang kita tidak perhatikan ya. Kita azan kita masih berbicara sendiri, kita sibuk sendiri ya. Harusnya kalau kita dengar azan kita dengarkan dengan saksama ya, karena suara azan sedang dikumandangkan. Paling tidak satu azan. Nanti kalau sudah masjid-masjid ya enggak apa-apa. Yang penting satu azan kita dengar karena kita disunahkan untuk menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin ya, mendengar. Kemudian yang kedua menjawab
perkataan muadzin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Mengucapkan Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Kita tungguin azan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita ikuti. Sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah, ya. Di antara menjawab perkataan muadzin, ya. Adapun ketika muadzin mengatakan taswib, as-salatu khairu minan naum, maka ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kita mengatakan shadaqta wa barirta, tapi ini secara hadis tidak ada yang sahih. Atau kita menjawab sebagaimana keumuman hadis, kita mengatakan yang sama, yaitu as-salatu khairu minan naum. Kalau muadzin mengatakan as-salatu khairu minan naum, kita ulangi as-salatu khairu minan naum. Sebenarnya ulama beristihad mengatakan kita jawab la haula wala quwata illa billah, sebagaimana kita menjawab hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Jadi karena kalimat itu pas ketika ada muadzin mengatakan hayya 'alas salat, marilah menuju salat, marilah menuju kemenangan, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah tidak memberi kita kekuatan, kita enggak bisa menuju salat. Kita tidak bisa menuju kemenangan. Sama ketika muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Itu ya Allah, bantulah aku untuk bangun dari kelezatan tidur ini, ya. Tapi ada yang mengatakan kita ngulangi juga salatu khairum minan naum. Intinya kita mendengar azan dan kita berusaha menjawab, dan itu adalah ibadah terbaik ketika kita mendengar azan, ya. Tapi di antara sunnah, ya, menjawab perkataan muadzin, ya. Saya ulangi lagi, yaitu dengan mengulangi perkataannya. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, ya. Artinya tidak ada perubahan satu kondisi yang lain, tidak ada upaya kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid, agar kita mampu untuk bangun dari tempat tidur untuk menuju salat subuh. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang lain adalah ketiga adalah berdoa, ya. Berdoa di tengah azan, ya. Ada hadis, ya, yaitu kita mengucapkan raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Para ulama berselisih kapan kita baca ini. Ada yang mengatakan kita baca setelah azan, kita baca azan selesai baru kita baca raditu billahi rabba, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin rasuluh bil islami dina. Ini pendapat. Pendapat yang mengatakan kita baca sebagaimana zahir hadis, kita baca setelah syahadatain. Jadi kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab lagi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus kita bilang raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Dalam riwayat yang lain menguatkan akan hal ini, kita baca di tengah. Ketika muadzin mengatakan syahadatain, kita menjawab wa ana asyhadu, dan aku juga, bukan cuma kamu muadzin yang bersaksi. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Intinya sebagian ulama mengatakan dibaca setelah syahadatain ketika mendengar azan, ada yang mengatakan di akhir azan, tapi ini di antara berdoa di tengah azan. Kemudian yang keempat, doa di akhir azan. Di antaranya yang pertama adalah bersalawat kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengar azan dikumandangkan, maka ucapkanlah seperti ucapan muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian setelah itu bersalawat kepadaku. Ya. Kemudian setelah itu baru berdoa minta wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berdoa minta wasilah kedudukan tertinggi di surga, itu kedudukan di surga. Berdoa minta kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma salullaha liyal wasilah." Kemudian mintalah wasilah untukku kepada Allah. Fa innah manzilatun fil jannah, sungguh itu kedudukan di surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak pantas hanya untuk satu orang saja. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah hamba yang berhak mendapatkan wasilah. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang minta wasilah untukku pada Allah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Ya. Di antaranya kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina atau ati Muhammadin al wasilah wal fadilah. Jadi kita doa seperti itu. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya. Kemudian di antara juga berdoa antara adzan dan iqamat. Di antara tempat dikabulkannya doa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah, fad'u." Sungguhnya doa tidak ditolak antara adzan dan iqamat. Kalau sudah selesai kita baca bersolawat, minta wasilah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini disunahkan sunnah-sunnah dalam azan, ya. Taib, difotoin. Setelah ini kita bahas iqamat sebentar, baru kita buka tanya jawab. Iqamah. Nah, gampangannya, kaidah seluruh yang syariatkan dan disunnahkan pada azan berlaku juga pada iqamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan iqamah dengan azan. Juga menamakan iqamah dengan azan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal adzanaini salat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, baina al-adzanaini salatun. Di antara dua azan, maksudnya azan dan iqamat, ada salat sunnah, ya. Ada salat sunnah, ya. Cuma ada perbedaan. Hanya saja ada beberapa perbedaan. Baik, kita bikin perbedaan di sini, ya. Azan, iqamah. Di antara perbedaan, azan suara lebih keras. Ini suara agak di bawah, ya. Agak di bawah. Makanya di sini azan disunahkan meletakkan jari ke telinga. Iqamah tidak perlu. Tidak harus demikian. Kemudian di antaranya azan tujuannya untuk memanggil orang jauh. Agar datang ke masjid, sholat. Iqamat asalnya untuk orang yang sudah hadir. Ya. Hadir. Kemudian azan lafalnya genap,
Iqamat sebagaimana umira Bilal an yashfa' fil adzan wa an yutir atau apa fil iqamah ya. Iqamat lafalnya witir, apa namanya? Ganjil. Banyak Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sekali aja, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamat 2 kali. Qad qamat shalah, qad shalah 2 kali. Karena dia bukan ringkasan dari azan. Yang lain semua ringkasan dari azan. Azan kan Allahu Akbarnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di iqamah jadi 2 saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di azan asyhadu alla ilaha 2 kali. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Iqamat cuma sekali. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di iqamat cuma sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Di iqamat hayya 'alas shalah sekali aja. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Di iqamat cuma sekali. Hayya 'alal falah. Qad qamati shalat tidak ada sebelumnya di azan. Didatangkan untuk iqamat dan ditekankan 2 kali karena memang mau qomat. Makanya diulang 2 kali. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La tetap satu karena dia adalah kalimat tauhid, ya. Jadi azan lafalnya ganjil, adapun azan lafalnya genap, iqamah lafalnya ganjil. Kemudian azan lambat. Azan dikumandangkan dengan tartil, maksudnya lambat. Adapun iqamat isra, iqamat dengan cepat. Ya, bahkan bersambung ya, bersambung. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kayak azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak, cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang kalau panjang-panjang azan, iqamat jangan lama-lama karena sebentar lagi mau salat. Jadi tidak perlu dilama-lamakannya. Taib ini iqamat, tolong di. Taib berikutnya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat terkait azan ya, model-model salat ya. Azan dan iqamah. Taib, yang pertama ya, yang diadzankan, yang disyariatkan azan dan iqamah, yaitu hanya salat fardu 5 waktu. Ingat, hanya salat fardu 5 waktu. Ini pun ada dua model. Ini 2 kondisi. Pertama, masing-masing salat 1 azan, 1 iqamah. Ini kondisi asal. Seperti hari-hari biasa, kita zuhur, azan, kemudian iqamat salat zuhur. Asar demikian juga, azan, iqamat salat asar. Setiap salat ada satu azan, 1 iqamat. Kondisi kedua, 1 azan ya, ketika salat tersebut digabungkan. Bisa jadi karena jamak, bisa jadi karena qadha. Karena qadha sekalian banyak salat. Maka dalam kondisi demikian ini adalah azan sekali, iqamatnya sebanyak salatnya. Ya. Misalnya seorang menjamak salat zuhur dan asar. Bagaimana caranya? Ya azan dulu zuhur, kemudian qomat salat zuhur, kemudian qomat lagi salat asar. Jangan azan 2 kali. Seperti Nabi SAW melakukan ketika di Muzdalifah, ketika Rasulullah SAW di Arafah. Di azan zuhur, kemudian qomat salat zuhur, kemudian qomat lagi salat asar. Atau seorang tertidur seharian penuh, kemudian dia ingin
mengqadha salatnya. Ya azan cuma sekali aja. Azan kemudian dia salat subuh, salat duhur, azan kemudian dia iqamat dia salat subuh, kemudian dia iqamat salat duhur, kemudian dia iqamat salat asar, kemudian iqamat salat maghrib, kemudian iqamat salat isya. Kenapa dia merapel 5 salat? Karena ada uzur ya. Intinya adapun yang kondisi normal maka masing-masing satu salat, satu adzan dan satu iqamat ya. Ini model yang pertama. Yang kedua, tidak disyariatkan azan, tapi disyariatkan untuk diucapkan, dikumandangkan as-salatu jami'ah. Ya, artinya ijtami'u lis-salat, yaitu berkumpul. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah atau as-salatu jami'ah bisa. Berkumpullah untuk salat. Ini datang nasnya dalam salat gerhana. Baik gerhana matahari atau gerhana rembulan ya. Baik, ulama Syafi'iyah mengkiaskan dengan salat-salat yang lain. Lalu ulama Syafi'iyah mengkiaskan dengan salat-salat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Seperti apa? Seperti salat Id, istisqa, tarawih. Ini mazhab Syafi'iyah ya. Adapun mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah ini tidak dianjurkan. Mazhab Hanafiyah mengatakan ini tidak dianjurkan karena tidak pengkiasan yang tidak tepat ya. Karena salat gerhana itu tiba-tiba butuh ada pengumuman as-salatu jami'ah. Berbeda dengan salat Id, orang sudah siap, tidak perlu dipanggil. Istisqa juga orang sudah siap ya. Kemudian tarawih juga orang sudah pada siap ya. Bahkan dalam salat Id disebutkan dalam hadis bahwasanya tidak ada dikumandangkan azan, tidak ada iqamat wala syai' dan tidak satu pun yang disebutkan. Artinya kalau ada salatu jami'ah pasti diriwayatkan. Tapi mazhab Syafi'i iya. Salat Id, salat istisqa, salat tarawih maka disunahkan dikumandangkan as-salatu jami'ah untuk ngumpulin orang, disunahkan. Mereka mengkiaskan. Kemudian yang ketiga, tidak disyariatkan apapun. Ya ini adalah salat-salat sunnah lainnya. Ya. Salat-salat sunnah lainnya yang tidak dianjurkan berjamaah. Seperti salat rawatib, salat duha, ya. Tapi ini pertanyaan, bagaimana dengan salat janazah? Salat janazah menurut mazhab Syafi'i tidak dianjurkan untuk mengatakan salat jami'ah. Karena mereka menganggap salat janazah orang sudah hadir kok. Ya, jadi mereka juga ada tidak semua salat yang dianjurkan untuk berjamaah dikatakan salatu jami'ah. Seperti salat janazah menurut mazhab Syafi'i tidak disunahkan mengucapkan as-salatu jami'ah karena orang sudah pada hadir ingin salat janazah. Dari sini kita tahu kesalahan sebagian imam-imam. Ini di sebagian masjid-masjid kompleks ya. Ketika mereka salat fardu setelah qomat, sang imam berkata as-salatu jami'ah. Saya kadang-kadang bingung ini maksudnya apa ini? Ya. Sudah azan, sudah mau qomat, sudah mau salat dia masih mengatakan as-salatu jami'ah. Ya, ini terjadi di sebagian masjid. Ya, hendaknya diingatkan bahwa itu tidak sunnah. Ya, sunnahnya menurut mazhab Syafi'i hanyalah salat salat gerhana atau salat-salat yang sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Adapun salat fardu ngapain kita mengatakan salat jami'ah? Sudah ada azan. Baik, ini tolong dia. Terakhir kita tutup dengan keutamaan mengumandangkan azan ya. Menurut mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i ya, bahwasanya azan lebih afdal daripada imam. Muadzin lebih afdal daripada imam. Karena dalil-dalil yang mereka sebutkan seperti firman Allah, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan." Dan siapakah yang terbaik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Nazalat fil muadzinin." Ayat ini turun tentang orang-orang muadzin, orang-orang yang azan. Bahwasanya perkataan mereka lebih afdal adalah perkataan yang terbaik.
Kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda al-immatu dhamana wal muadzinun umana. Bahwasanya para imam penanggung jawab, adapun muadzin adalah yang terpercaya. Ya, kata mereka orang yang terpercaya lebih afdal daripada yang menanggung, ya. Bahkan diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau berkata, "Lau kuntu muadzinan lama balaitu an la ujahida wa la ahujja wa la a'tamir ba'da hajatil Islam." Seandainya saya seorang muadzin, aku tidak peduli tidak jihad, tidak haji, tidak umrah, yang penting aku sudah haji Islam. Yang penting aku adalah muadzin. Kalaupun aku tidak jihad tidak jadi masalah. Menunjukkan bahwasanya Umar tahu bahwasanya muadzin itu pahalanya sangat besar. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW suruh kalau tidak bisa jadi muadzin kecuali dengan undian, maka lakukanlah. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida." Kalau orang-orang tahu tentang keutamaan azan, awis safil awal, atau tentang saf pertama, thumma lam yajidu illa an yastahimu. Kemudian mereka tidak bisa meraih kecuali harus berundi, alaihi lastahamu, maka mereka akan berundi. Nabi SAW juga bersabda, al-muadzinuna atwalan nasi a'naqan yaumil qiyamah. Orang yang muadzin itu orang yang paling tinggi, lehernya tinggi pada hari kiamat. Karena itu Allah munculkan mereka di hadapan banyak khalayak karena mereka selalu meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumil qiyamah. Tidak satu pun yang mendengar gemanya suara muadzin, baik jin maupun manusia, bahkan apapun, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak, ya. Intinya ini pendapat yang mengatakan bahwasanya muadzin lebih afdal daripada imam, ya. Meskipun imam lebih bergengsi daripada muadzin, tapi sebagian ulama berpendapat mendapat muadzin lebih afdal. Apalagi dia memanggil orang untuk salat. Mudah-mudahan kalau dia panggil orang salat, orang datang, dia mendapatkan pahala orang salat tersebut. Tapi demikian saja kajian kita para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan depan tentang syarat sah salat, ya. Allah taala alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.